Sahabat pemirsa, terima kasih kami ucapkan bagi sahabat yang sudah memberikan komentar, masukan, dan pertanyaan baik di kolom komentar maupun DM Instagram. Kali ini kita membahas tentang obat yang mempengaruhi lemak darah ya, seperti terlihat dari pertanyaan pada salah satu video di kanal ini. Nah, jadi setelah menyaksikan video ini kita akan mengetahui apa itu lemak, lemak jahat dan lemak baik apa maksudnya, apa beda kolesterol, trigliserida, HDL dan LDL, kemudian apa beda hiperlipidemia dan dislipidemia, apa saja obat untuk mengatasi masalah gangguan lemak darah, dan terakhir tentunya tentang obatnya yang dipertanyakan ya, apa beda simvastatin dan gemfibrozil. Nah, jadi apa itu lemak? Lemak darah merupakan hasil konversi kalori tidak terpakai dan disimpan untuk menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Nah, tahukah sahabat pemirsa, tak semua lemak itu adalah musuh bagi tubuh. Karena ternyata ada beberapa jenis lemak dan tak semuanya buruk ya. Ada yang namanya lemak baik dan ada pula lemak jahat. Nah, apa bedanya? Pada kadar yang normal, tubuh memerlukan lemak untuk banyak hal. Jadi dua fungsi utamanya untuk pembentukan jaringan dan sel, serta cadangan energi yang akan dijadikan bahan bakar ketika tubuh kekurangan asupan makanan. Nah, jenisnya ada cukup banyak. Dua di antaranya yang akan dibahas kali ini adalah kolesterol dan trigliserida. Apa sih perbedaan antara keduanya? Kalau kita mendengar kata kolesterol, sering sekali orang cenderung mengidentikannya sebagai hal yang membahayakan kesehatan. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar ya, karena kolesterol ini merupakan zat yang dihasilkan secara alami oleh metabolisme lemak dalam tubuh yang ada fungsinya yang baik ya, untuk membangun jaringan dan sel, membentuk berbagai hormon, dan berperan dalam sistem pencernaan. Nah, kolesterol ini tidak dapat larut dalam darah, sehingga untuk membantunya bergabung dengan protein, membentuk namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein inilah yang membuat kolesterol terbagi lagi menjadi dua jenis yang fungsinya juga berbeda, yaitu high density lipoprotein atau HDL yang dikenal dengan kolesterol baik dan low density lipoprotein yang dikenal dengan kolesterol jahat. HDL dianggap sebagai kolesterol baik karena bertugas mengangkut kolesterol dari berbagai organ, termasuk pada pembuluh darah ke dalam organ hati untuk kemudian dibuang ke dalam kantung empedu sehingga tubuh bersih dari kelebihan kolesterol. Jadi HDL bisa mencegah penumpukan plak, melindungi arteri, dan mencegah kita dari penyakit kardiovaskuler. Semakin tinggi angka kolesterol HDL, maka akan semakin rendah risiko terkena penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan stroke. Sedangkan LDL, yang merupakan kebalikan dari kolesterol baik, disebut kolesterol jahat, memiliki peran sebagai pembawa kolesterol dari hati ke berbagai organ. LDL ini menjadi jahat jika jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh yang dapat mengakibatkan lemak mengendap dalam pembuluh darah dan menyebabkan kadar kolesterol tinggi. Jadi semakin tinggi kadar LDL maka akan mengganggu kesehatan. Sebab LDL dapat menempel di dinding arteri yang membentuk plak dan penumpukan plak ini akan dapat mengurangi aliran darah dan oksigen ke organ utama tubuh. Kekurangan oksigen pada organ atau arteri ini akan dapat menyebabkan penyakit ginjal atau penyakit arteri perifer di samping serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, trigliserida apa ya? Nah, lemak darah ini memiliki fungsi sebagai energi cadangan yang akan digunakan oleh tubuh jika sumber energi yang utama yaitu glukosa di dalam tubuh telah habis. Oleh karena itu, trigliserida disimpan di dalam sel-sel lemak yang disebut dengan sel adiposa. Sel-sel tersebut berkumpul membuat sebuah jaringan yang disebut sebagai jaringan adiposa. Jaringan ini tersebar di berbagai bagian dalam tubuh, seperti di bawah permukaan kulit dan di antara organ-organ tubuh lainnya. Kadar trigliserida dalam darah yang tinggi ini juga akan dapat memicu penebalan dinding pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke, serangan jantung, dan juga penyakit jantung.
Selanjutnya ada istilah dislipidemia dan hiperlipidemia. Apakah ini sama? Nah, jadi ada bedanya ya. Kalau hiperlipidemia ini adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol dengan atau tanpa peningkatan kadar trigliserida dalam darah. Jadi hiperlipidemia atau disebut juga dengan hiperkolesterolemia termasuk salah satu kelainan kadar lemak di dalam darah atau lebih dikenal dengan dislipidemia. Jadi kalau pada dislipidemia terjadi kenaikan kadar LDL dan penurunan kadar HDL. Sedangkan pada hiperlipidemia hanya terdapat kenaikan LDL tanpa penurunan kadar HDL secara umum. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi keadaan ini? Untuk mengatasi keadaan ini ada obat-obat namanya anti-hiperlipidemia yang artinya menurunkan atau membantu menurunkan tingginya kadar lemak di dalam darah. Sahabat pemirsa, jadi sudah jelas ya bahwa yang bikin masalah bagi kesehatan itu kalau kolesterol jahatnya tinggi dan kolesterol baiknya rendah. Kolesterol jahatnya itu apa? Ada kolesterol, LDL ya. Kemudian juga kalau trigliseridanya tinggi ini akan bikin masalah. Dan HDL-nya rendah. Jadi yang diharapkan adalah tentunya semua berada pada rentang yang normal. Terutama yang tinggi yang diharapkan itu adalah yang HDL-nya, kolesterol yang baik. Selanjutnya mengenai obat-obatnya ya. Jadi sebenarnya obat yang digunakan untuk mengatasi tingginya kadar lemak di dalam darah atau anti hiperlipidemia itu bermacam-macam. Cara kerjanya ada beberapa cara kerjanya yang kita bicarakan di sini adalah yang simvastatin dan gemfibrozil. Jadi kalau simvastatin ini adalah golongan dari statin, sedangkan gemfibrozil merupakan bagian dari golongan turunan asam fibrat ya. Nah, jadi kalau simvastatin kerjanya dengan cara menurunkan enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol, namanya enzim HMG KOA reduktase. Jadi dengan dipengaruhi enzim ini, maka kolesterol LDL atau kolesterol jahat akan turun, kemudian kolesterol HDL atau kolesterol baik akan naik, dan juga menurunkan trigliserida. Nah, kemudian kalau turunan asam fibrat gemfibrozil ini kerjanya dengan cara mengurangi produksi lemak di hati. Bagaimana bisa mengurangi produksi lemak di hati? Dengan cara mengaktifkan suatu reseptor yang disebut peroxisome proliferator activated receptor. Di mana dengan diaktifkan reseptor ini akan mengubah metabolisme lemak yang akhirnya nanti akan menurunkan kadar trigliserida, HDL, dan juga menurun. Jadi kalau di sini bisa kita lihat kalau simvastatin ini terutama menurunkan kolesterol, ya, sedang kolesterol LDL. Sedangkan kalau gemfibrozil terutama menurunkan trigliserida, ya. Nah, untuk dosisnya ada bermacam-macam. Jadi kalau simvastatin ini hanya salah satu contoh dari golongan statin. Kita lihat di sini ada yang lain ya, ada lovastatin, pravastatin, sampai pitavastatin. Nah, kemudian kalau yang gemfibrozil sendiri memang direkomendasikan untuk mengatasi hipertrigliseridemia ya, artinya kadar trigliserid yang tinggi. Selain itu ada juga sediaan-sediaan golongan yang lain, misalnya ada asam nikotinat ya, kemudian juga ada kombinasi statin dengan asam nikotinat. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Selanjutnya, bagaimana cara minum dan efek sampingnya yang dapat terjadi dari simvastatin dan gemfibrozil ya. Jadi untuk penggunaan dosisnya ini dokter akan meresepkan tergantung pada kondisi pasien ya, usia, kadar kolesterol, kondisi kesehatan, serta obat-obat yang lain yang mungkin sedang digunakan. Nah, oleh karena itu kalau ada sedang mengkonsumsi obat diinformasikan kepada dokter yang merawat. Jadi secara umum cara pemakaiannya 1 kali sehari, ini di malam hari ya. Kenapa di malam hari? Karena pembentukan kolesterol dalam tubuh manusia ini mengikuti ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu artinya ada eh, produksi senyawa-senyawa tertentu yang mengikuti waktu ya. Jadi misalnya kalau kolesterol, ini sintesis kolesterol maksimal terjadi pada malam hari. Sehingga kalau diberikan obat atau
diminum suatu obatnya, misalnya dalam hal ini simvastatin pada malam hari, maka obat itu bisa lebih efektif kerjanya ya, bekerja tepat saat pembentukan kolesterol sedang tinggi. Nah, penggunaan obat ini dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Efek sampingnya bisa menyebabkan konstipasi, hidung tersumbat, bersin, atau sakit tenggorokan, mual, sakit perut, dan juga sakit kepala. Untuk gemfibrozil, cara minumnya ini juga sama. Jadi disesuaikan dengan atau diikuti sesuai dengan anjuran dari dokter ya, karena akan diberikan juga sesuai dengan kondisi pasien. Jadi biasanya ini konsumsinya 2 kali sehari, jadi dikonsumsi 30 menit sebelum makan pagi atau makan malam. Efek samping yang dapat terjadi bisa menyebabkan sakit perut, nyeri ulu hati, kesemutan, sampai dengan nyeri sendi, nyeri otot, dan penurunan gairah seksual atau disfungsi seksual. Nah, baik simvastatin dan gemfibrozil ini juga dapat menyebabkan resiko efek yang tidak diinginkan yang disebut dengan rhabdomyolysis. Ya, jadi rhabdomyolysis terutama kalau digunakan bersamaan. Jadi rhabdomyolysis ini adalah suatu kondisi di mana mengenai otot-otot ya. Jadi gejalanya berupa nyeri otot yang berat, kemudian ototnya menjadi lunak, lelah yang tidak biasa, bahkan sampai dengan urin yang berwarna gelap.